Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dimuliakan oleh Allah, di Masjid Baitur Rahman, yang mana dikatakan dalam satu hadis, ahabbul bilad ilallahi masajiduha, yang paling dicintai oleh Allah di suatu negeri adalah masjidnya. Dan alhamdulillah kita di salah satu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan kelahiran manusia yang juga paling dicintai oleh Allah, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang moga-moga dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa menjadikan sababiah kita untuk kita layak mendapatkan keridhaan Allah, dan layak dan pantas kita untuk masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan dan kemuliaan yang sababiahnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, banyak kemuliaan di alam semesta ini pasti berkaitan dengan kemuliaan Nabi kita. Para guru, para kiai, para ustadz, mereka menjadi mulia sababiahnya mereka pewaris Nabi. Para habaib, para dzurriyyah Nabi, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi mulia juga karena ada darah Nabi di darah mereka. Dan para kaum muslimin menjadi mulia karena menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemuliaan yang luar biasa yang wajib dan patut kita syukuri, kenikmatan yang membuat iri umat-umat terdahulu. Akan tetapi banyak di antara kita yang masih tidak menyadari kenikmatan ini. Banyak di antara kita yang tidak mensyukuri kenikmatan ini. Dikatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri, Allah akan menambah dengan keberkahan hidup, kenyamanan hidup. Kita mensyukuri nikmat sebagai umat Nabi, maka akan berkah hidup kita. Tapi kalau kafartum, inna adzabi lasyadid, kufur di sini adalah kufur nikmat. Kalau kita mengingkarinya dalam arti tidak mensyukuri nikmat sebagai umat Nabi, maka kita akan sengsara. Itu kunci sebetulnya. Kita semua hidup ini pasti ingin mengejar kebahagiaan. Semua orang, tidak ada ceritanya ingin mendapatkan kesusahan dalam hidup, enggak ada. Sesetres apapun ini orang, segalau apapun ini orang, pasti hati kecilnya menginginkan kebahagiaan. Pasti, nggak mungkin enggak. Pasti. Akan tetapi banyak orang yang justru melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebahagiaannya hilang. Padahal kita sebagai umat Nabi dikasih kunci untuk bahagia ini, cukup jadikan diri kita sebagai umat Nabi bahagia kita. Karena Nabi ini diutus oleh Allah kepada manusia dan jin. Untuk apa sih? Li hidayatihim, memberikan petunjuk. Petunjuk kita bahagia. Fi ma'asyihim wa ma'adihim. Petunjuk di kehidupan dunia kita dan juga petunjuk di kehidupan akhirat kita. Kadang ada orang punya pemahaman kalau masalah syariat ini ya masalah ibadah saja. Bukan itu. Bukan cuman itu. Syariat ini mencakup segala hal, segala aspek dalam kehidupan kita, dalam kita berekonomi, dalam kita bermuamalah, dalam kita berumah tangga, pergaulan, pertemanan, bahkan dalam urusan politik sekalipun ada aturannya dalam syariat. Kalau kita betul-betul berpegangan dengan syariat, maka bahagia hidup kita.
Bahagia. Kenapa? Karena Allah sudah merintahkan dan mengutus Nabi untuk kita diberi petunjuk. Dan petunjuknya ini petunjuk yang benar, gak mungkin salah. Ibarat kata penunjuk jalannya ditaruh sama yang punya jalan. Pasti benernya. Tapi kalau kita tidak mengikuti petunjuk tersebut, ya jangan salahkan, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Orang galau, apalagi musim-musim sekarang ini kan musim-musim galaunya orang. Ekonomi susah, beras naik, bahan bakar naik, katanya. Listrik naik, katanya juga. Akhirnya belanja naik juga, ya. Katanya begitu, ini kalau di Jawa atau kalau di sini. Nah, semuanya naik, semuanya naik. Orang pasti susah. Semuanya pada naik, gaji nggak naik-naik. Penghasilan tetap bahkan menurun, kan susah orang. Wajar kan kalau dia stres, iya. Wajar, orang seperti itu stres banget, wajar. Cuman ada jalan keluarnya. Apa? Syariat. Menempatkan posisi menjadi umat Nabi dengan melaksanakan syariat dengan benar, ini jalan keluarnya. Andai kata kita melakukan dan mengkaji 3 hal yang Allah telah kasih kita melalui Nabi Muhammad, ilmu yang merupakan rukun agama. Rukun agama itu 3. Kita menguasai dasar aja dari 3 ilmu ini, yang wajib kita ketahui saja kita pelajari, maka kita apapun yang menimpa kita tidak akan pernah stres dan galau. Mau di PHK, mau bangkrut, mau ditinggal istri mungkin, minggat, atau mungkin apalah, pokoknya apapun. Kita akan mampu menyelesaikan itu semua dengan tenang dan mengurai permasalahan apapun dengan mudah. Kenapa? Karena kita hidup dengan kebahagiaan. Orang kalau bahagia di hatinya, maka kemarahan, dipancing kemarahan sedahsyat apapun akan meredup dengan cepat. Dikatakan di dalam kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin, rahasia ilmu para wali, ya, rahasia ilmu para wali, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Aidarus. Jadi kitab ini kitab yang luar biasa, kitab agung, kitab yang istimewa. Kitab ini menceritakan tentang rahasia orang menjadi wali. Jadi menceritakan tentang hal ehwal hati, terutama hawa nafsu. Orang kalau misalkan dia hidupnya dia mampu mengendalikan hawa nafsu di hatinya, menandakan orang ini bisa cepat menjadi wali. Itu intinya juga. Dan orang tersebut kalau mampu mengendalikan hawa nafsu, berarti orang yang punya kebahagiaan di hatinya dia. Begini, di dalam kitab tersebut disebutkan, hawa nafsu ini mempengaruhi banyak jiwa. Karena jiwa kita atau nafas, jadi kalau di dalam dunia tasawuf ya, kan kita biasa menyebutnya itu kan hawa nafsu. Sebetulnya itu 2 makhluk yang berbeda, hawa sendiri, nafsu sendiri. Galap sendiri lagi, lain lagi, tapi itu tidak usah kita bahas panjang lebar, nanti aja. Kalau jiwa sedang marah, dan itu manusiawi, maka itu kesempatan emas bagi hawa untuk menguasai kita, lebih dahsyat penguasaannya si hawa daripada kita sedang syahwat. Yang syahwat itu pun merupakan sifat dari nafas. Ya, kalau kita sedang syahwat dan dikuasai oleh hawa nafsu, itu masih efeknya lebih ringan dibanding kalau kita marah dikuasai hawa nafsu. Orang kalau marah butuh pelampiasan kemarahan. Dan ketika melampiaskan kemarahannya dikendalikan oleh hawa nafsu, maka dia akan melakukan hal yang bakal dia sesali setelah kemarahannya reda. Ini yang sering saya contohkan di mana-mana pengajian karena merupakan fenomena umum suami istri. Ya, suami istri. Ada seorang suami yang dia ini punya rutinitas pulang kerja, istrinya sudah menyediakan persediaan macam-macam ember berisi air panas untuk mandi, ada kopi, ada gorengan, ada ini. Jadi suaminya tinggal mandi air hangat,
kemudian dia ngopi, istirahat sore menjelang maghrib. Setelah capek kerja seharian. Suatu saat si suami itu dalam perjalanan pulang dari kerjanya dengan capek. Bayangannya dia pasti apa? Mandi air hangat, minum kopi, makan gorengan, camilan, duduk sama istri nunggu maghrib. Bayangannya kan begitu. Capeknya tadi itu dipaksakan dia pulang ke rumah karena menginginkan untuk mendapatkan kenikmatan di rumah yang biasa dia dapat. Wajar. Maka dia cepet-cepetan pulang. Ternyata sampai rumah, dia masuk kamar mandi, ember air hangatnya gak ada. Belum dimasak airnya. Dilihat lagi, kopinya belum dibikin. Gorengannya belum dibuat. Gelasnya masih kosong. Ember tempat air hangat utuh, belum ada isinya. Marah nggak? Marah. Lebih marah lagi ketika dicari istrinya kemana? Nonton sinetron. Atau lagi main TikTok. Istrinya lagi asik main TikTok begitu. Marah nggak? Hah? Marah. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika posisi begitu apa yang Anda lakukan? Umumnya secara sifat nafas ini berusaha nafsu ini untuk mencari pelampiaskan kemarahan untuk melegakan hati. Berusaha mencari pelampiasan kemarahannya. Sakit hatinya, panas hatinya, marah jiwanya, berusaha mencari pelampiasannya. Nah, ini kesempatan emas bagi hawa nafsu, diambil alihlah sama hawa nafsu kemarahan tadi, dan hawa nafsu memakai otak yang sudah dimanipulasi oleh hawa nafsu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan dia sesali. Ambil piring, ambil gelas, banting. TV-nya banting, HP banting, semuanya dibantingin semuanya lah. Ember banting, kamar mandi dibanting, istrinya banting juga. Habis itu rumah dibantingin semua. Setelah reda kemarahan, kira-kira apa yang dia lakukan? Legahkah dia? Enggak lega. Puaskah dia? Enggak. Kenapa? Penyesalan. Gelas pecah, piring berantakan, ember pecah, kamar mandi rusak, TV belum lunas, pecah, istri KDRT, patah tulang. Penyesalan. Kenapa kok begitu? Karena kemarahan yang muncul yang luar biasa hebat dikuasai oleh hawa nafsu. Tapi kalau di jiwanya ada kebahagiaan karena menjalankan syariat, maka marah sebentar wajar, maka segera diredakan dengan kebahagiaan tadi. Dia akan menegur istrinya, dia akan ngasih tahu istrinya dengan tegas, bukan dengan marah. Dia akan berusaha menerima tapi menegaskan si istri untuk melakukan sekarang. Menyelesaikan dengan mudah. Kayak contoh paling mudah kalau kita lagi membetulkan kabel yang ruwet dengan marah dan membetulkannya dengan tidak marah, itu kan akan beda hasilnya. Ketika dengan marah kita malah lebih bulat. Bahkan kalau kita bisa ngitung ada kabel yang ruwet gini, kabel-kabel gini diruwetin sama orang atau anak kita ngeruwetin kabel sampai rusak, ruwet semua gitu ya. Kalau kita sambil marah dan kita tidak marah, coba kita uraikan, pasti akan berbeda waktunya. Kalau kita sambil marah, malah tambah ruwet. Ekstrim lagi ngambil gunting digunting kabelnya. Tapi kalau dia tidak marah, hatinya tenang, dia mampu menguraikannya dengan tenang satu persatu sampai terurai, selesai. Begitulah hidup. Ketika kita diberi oleh Allah permasalahan hidup serumit apapun, segalau apapun, sesetres apapun, tapi ketika ada kebahagiaan di hati kita karena syariat, karena kita ahli menjalankan syariat, karena kita menjaga syariat, karena kita memahami ilmu-ilmu syariat, maka itu semuanya segera reda dan mudah kita memperbaiki permasalahan. Kerusakan hidup kita mampu perbaiki, permasalahan hidup bisa kita selesaikan dengan mudah apapun.
kita bisa melakukannya dengan mudah. Karena kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali kita menempatkan posisi kita sebagai umat Nabi zahir batin dengan cara yang benar. Dengan cara dan aturan yang benar. Sesuai aturannya Allah. Pertama, pelajari 3 hal itu. Karena itu merupakan landasan rukun agama. Rukun agama terdiri dari 3. Arkanul iman, arkanul Islam, arkanul ihsan. Dan 3-tiganya merupakan sumber dari 3 ilmu. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Ketika kita mempelajari 3 rukun agama, 3 landasan agama, melajari tauhid sebagai landasan dari itu semua, kemudian perwujudan dari ketauhidan adalah mempelajari fikihnya dan dibarengi dengan mempelajari tasawufnya untuk manajemen hati, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Karena kita menjalaninya sesuai dengan aturan sang pemberi hidup. Coba kita lihat contoh paling mudahnya, coba kita tengok apakah ada ulama, guru, kiai, habib yang susah dalam hidup. Semiskin apapun ulama tidak akan susah, tidak akan ngeluh karena kemiskinan. Mengeluhnya ulama adalah kalau umatnya bertengkar, umatnya bercerai-berai, umatnya saling terfitnah, saling teradu domba gara-gara masalah perbedaan partai, perbedaan caleg, perbedaan capres, perbedaan pilihan hingga bertengkar. Maka itu yang bikin stres ulama. Tapi kalau uang tidak dapat atau beras naik, nafkah istri naik, ini masalah ekonomi nggak ada. Semiskin apapun itu ulama, semiskin apapun itu habib, semiskin apapun itu guru, nggak akan ngeluh tentang dunianya kalau dia benar-benar di jalan Allah, nggak akan. Karena itu pun sebentar. Jadi ketika ada ulama di jalan Allah yang dia itu diuji dengan dunia, itu pun cuma sebentar. Umumnya cuma sebentar. Karena dia tidak ngeluh, Allah kembalikan lebih banyak. Allah mengembalikan lebih banyak. Coba kita lihat di sekeliling kita para guru kita seperti apa. Kalau kita kan ada berita kenaikan apa gitu sudah stres banget kan ya. Wah stres lagi inilah nih. Nanti apa naik sumpek lagi. Nanti berita apa sumpek lagi. Stres lagi sumpek lagi. Tiap hari kita sumpek. Lama-lama gila kita nih. Megang HP itu mulai pagi sampai pagi lagi. Yang dilihat berita. Kadang-kadang tidak jelas semuanya, bikin stres. Coba kalau kita menghadapi ini semuanya dengan hati yang bahagia, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bukan kita cuma sekedar stres tanpa tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kita stres, kita mendapatkan permasalahan, tapi stres, susah untuk menyelesaikan masalah. Tapi kita mendapatkan permasalahan dalam hidup, kita mampu menyelesaikannya kalau kita tidak ada stres di hati kita kan. Logikanya itu. Misalkan nanti bahan bakar naik, gimana caranya supaya bahan bakar turun dengan cara yang enak di hati. Bukan berarti kita mendiamkan karena ya biarin tidak apa-apa. Bukan begitu, bukan. Berarti kan kita tidak peka dengan masyarakat lain. Bukan begitu, maksudnya bukan begitu. Cuman cara menghadapinya. Yang saya maksud adalah cara menghadapinya. Bukan kita tidak peka dengan kemiskinan, bukan. Bukan tidak peka dengan nasib saudara-saudara kita yang susah dengan adanya kenaikan. Bukan begitu. Cuman cara menghadapi. Tergantung dengan hati kita. Kalau hati kita ada kebahagiaan, kita mudah menghadapi dengan menolong mereka dengan apa caranya. Kalau tidak, maka kita bukan menolong mereka, malah merusak diri kita juga. Gitu. Jadi poinnya, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, jadilah umat Nabi zahir batin dengan melakukan syariat dengan benar. Pelajari 3 ilmu tersebut. Melalui para guru-guru yang bersanad jelas. Nyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Sanadnya, walaupun tidak ada darah Nabi di darah mereka, tapi punya sanad keilmuan nyambung, ikuti. Para habaib duriyah Nabi yang punya sanad juga ikuti. Karena ada juga nasab yang tidak ada sanad, ada juga yang sanad tapi tidak ada nasab, ada juga sanad plus nasab.
Ya, sanad plus nasab atau dikenal di kalangan habaib itu sanad zahabiyah, sanad emas, an abin biasanya itu an abin. Jadi an abin dia guru dari murid dari ayahnya, ayahnya murid dari ayahnya sampai ke Imam Husain atau Imam Hasan itu ada. Itu dinamakan sanad zahabiyah, silsilah emas, silsilah plus nasab. Nah itu kita ikuti mereka-mereka ini insya Allah selamat. Kenapa? Karena mereka ujungnya kuat. Ujungnya mereka kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk kepada Nabi kita untuk dikasihkan kepada umatnya. Dan Nabi kuat sudah kan? Nabi kuat. Dan Nabi tidak meninggalkan kita begitu saja. Nabi mengulurkan tali kepada para sahabat dan duriyahnya Imam Hasan Husain. Yang mereka ini juga tidak begitu aja meninggalkan kita ketika wafat, tapi mengulurkan tali yang sama. Tali yang sama tadi diulurkan, bukan tali baru. Diulurkan kepada tabi'in. Tabi'in mengulurkan ke tabi'ut tabi'in. Terus sambung menyambung sampai kepada para guru, para kiai, para habaib kita sekarang. Kita berpegangan dengan itu tali selamat. Kenapa? Ujungnya mantep, kuat banget. Dan sekali lagi hidup kita di dunia ini ciptaannya Allah. Kalau kita mengikuti aturannya Allah melalui sanad ini tadi, maka kita akan selamat menjalani kehidupan yang sementara ini. Karena dunia darul mamar bukan darul makar. Tempat singgah bukan tempat tinggal. Itu poin dan kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Karena orang pasti yang mencari itu. Karena kebahagiaan itu kan bukan secara fisik. Kadang ada orang menganggap bahagia itu fisik. Kalau orang itu kaya, rumahnya banyak, sawitnya banyak, apalagi tambangnya banyak, apalagi emasnya banyak, uangnya banyak, SPBU-nya banyak, istrinya, bukan itu, bukan itu. Sebanyak apapun dunia yang dia miliki, tapi hatinya tidak ada kebahagiaan, banyak tuh kasus overdosis mereka orang-orang berpunya. Kalau kita di ibu kota, kita lihat di ibu kota, coba di daerah-daerah yang tempat orang-orang membuang stresnya, katakan gitu ya, membuang stresnya dengan kehidupan malam. Rata-rata orang kaya-kaya semua, mobilnya mewah-mewah semua. Orang kaya nih, tapi kenapa ke sini? Yang mabuk, narkoba, main perempuan, yang sampai malam ninggalkan anak istrinya di rumah. Mencari kebahagiaan katanya. Berarti tidak bahagia dong ini semuanya. Mobil mewahnya mana yang membuat bahagia dia? Duitnya mana yang membuat bahagia dia? Enggak kan? Sampai overdosis lah, sampai waduh gak karuan lah kehidupan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Mana kebahagiaannya? Nah itu, jadi kalau kita ingin mengejar kebahagiaan, Allah sudah kasih. Karena Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah memberikan petunjuk melalui Nabi kita. Li hidayatihim fi ma'ashihim wa ma'adihim. Ini cukup sudah. Tinggal kita mau enggak melakukannya. Mau enggak kita mendapatkan kebahagiaannya. Mau enggak kita menjalani kehidupan ini dengan nyaman. Kehidupan ini sementara, hiduplah dengan nyaman. Sudah hidup sementara, hidupnya susah lagi. Nasib banget kan itu. Sudah hidup kita ini tidak selamanya, tapi selama hidup kita susah, stres terus tiap hari, galau terus tiap saat. Kan sayang banget. Kan sayang banget. Kan lebih enak kalau kita hidup di dunia ini nyaman, bahagia, di akhirat masuk surga. Kan enak banget. Dan kuncinya jadilah umat Nabi secara zahir batin tadi. Caranya lakukan semuanya itu dengan berlandaskan ilmu yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita, yaitu landasan agama, tauhid, fikih, tasawuf, melalui para ulama-ulama yang bersanad jelas. Selesai, simple. Dan ini sedikit banyak hikmah dari Maulid yang bisa kita sampaikan. Dan kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan para habaib, Abdul Khusus Habib Mustafa Buftain dan para habaib dan guru diberi sehat afiah, panjang umur, fi taatillah, hingga tetap bisa membimbing kita, mengajari kita bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar bahagia akhirat. Dan moga-moga kita semua yang hadir tidak kita pulang ke rumah masing-masing, kecuali kita membawa kebahagiaan ini ke rumah tangga kita.
dan menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan karena Allah dan Rasul, rumah tangga yang tetap utuh sampai yaumil kiamah, tetap utuh dan bersama-sama dipimpin oleh para kiai, para guru, para habaib kita masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW, dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia akhirat. Hada ma'akul lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.